Selamat siang menuju sore. Ini udah pukul 14.55 menit. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di sesi 5 pada hari ini. Di sesi 5 ini ada saya sebagai host Tatu Restuati, ada presenter, ada Ibu Irni Desira dari SMA Negeri 4 Bogor, juga sebagai moderator Ibu Haja Nung dari Pak SPD MPD dari SMA Negeri 4. Baik, untuk berjalannya pada hari ini acara Vicon tentang materi desain grafis, saya serahkan kepada Ibu Haja Nung sebagai moderator. Silakan Ibu Haja Nung. Baik, Bu Tati. Bapak dan Ibu semuanya, peserta kali ini kita di sesi 5 yang membawakan materi tentang prinsip desain grafis. Tadi sudah diperkenalkan sama Ibu Tati sebagai host, saya sebagai moderator, dan nanti Ibu Irni sebagai narasumber. Kebetulan kami berasal dari SMA Bogor. Sebelum lanjut dengan paparan materinya, akan saya bacakan terlebih dahulu biodata dari narasumber kita hari ini. Namanya adalah Ibu Irni Desira, ya, lengkapnya Ibu Irni Desira SD. Tempat tanggal lahir Bandung 31 Desember 1966. Beliau sekarang ini bertugas di SMA Negeri 4 Bogor sebagai di samping itu juga mungkin beliau sedang punya keahlian dalam bidang desain, ya. Enggak juga, Bu. Ikuti bersama, ya, bagaimana paparannya, mudah-mudahan membuat pencerahan bagi kita yang utamanya bagi saya secara khusus, ya, kan, itu yang memang desain grafis ini sekarang ini sangat diperlukan di era-era demikian mungkin sebagai awal. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Irni memaparkan materi. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nung sebagai moderator, juga Bu Tatu sebagai host yang pada sesi 5 ini mendampingi saya. Kemudian saya ucapkan juga kepada Pak Bayu, selamat datang Pak Bayu, selamat bergabung di acara PCT Jabar batch 602 hari ini di sesi 5. Pertama mungkin tadi saya ingin juga mengucapkan selamat siang dulu menjelang sore, karena ini kan waktu-waktu yang sudah cukup menguras energi. Mudah-mudahan Ibu Bapak masih punya semangat dan energi yang cukup untuk menyimak kegiatan di sesi 5 sampai tuntas nanti. Karena mungkin ini juga baru buat saya, ya, jadi saya juga belum begitu banyak pengalaman, dan sebenarnya saya tidak ahli-ahli juga sih, Bu. Seperti yang Ibu moderator sampaikan. Jadi karena ini kebetulan saja saya mendapatkan informasi gitu, jadi saya merasa bahwa hal ini bagus dan perlu gitu, ya, untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu. Oh ya, lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dulu ke Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kemudian juga saya mengucapkan syukur juga nih, alhamdulillah, ya, walaupun kita WFH gitu, ya, tapi kita masih punya semangat, dan ternyata banyak sekali hikmah yang kita bisa petik gitu dari kondisi sekarang. Ternyata yang kita rasakan adalah kita punya kendala dalam pembelajaran karena anjuran untuk social distancing gitu. Nah, karena itu ternyata kita perlu juga nih ada media yang memediasi kebutuhan kita. Jadi saya ucapkan juga terima kasih ini kepada panitia penyelenggara, ya, Tikomdik, kemudian Siameo gitu, ya,
dan yang lain-lain dan reng-rengannya lah itu yang memiliki program kegiatan VCT seperti ini gitu. Sehingga salah satu yang saya rasakan kendala bagaimana caranya biar bisa mengajar ke anak-anak itu tidak bete gitu ya. Selama ini kan anak-anak betenya karena ternyata tugas lagi gitu. Ternyata kita bisa nanti kreasikan dengan metode yang sekarang gitu. Nah, Bapak Ibu, pembahasan saya kali ini memang akan berkaitan dengan pekerjaan yang di belakang layar gitu. Jadi seringkali produknya kita bisa lihat, tetapi orangnya itu kita tidak tahu gitu. Yang membuat produk ini seperti apa. Kebetulan juga kita kan sekarang ini terlibat langsung, misalnya dalam pembuatan flyer atau pamflet lah ya dalam bahasa Indonesia, atau banner, brosur, atau juga mungkin nanti kartu nama gitu, atau beberapa contoh desain grafis lain gitu. Nah, kebutuhan desain grafis itu nanti biasanya akan kita butuhkan ketika kita misalnya akan menyelenggarakan sebuah event atau kegiatan. Tentu kita ingin masyarakat itu bisa bergabung dan antusias gitu dengan hanya melihat promosi flyer atau banner gitu ya yang dipajang, sehingga masyarakat tuh tertarik gitu. Belum apa-apa mereka udah tertarik. Nah, ini kan peran dari desain grafis gitu. Jadi saya sih merasa bahwa terdorong ini kenapa harus dibagikan, karena saya melihat ternyata di sini harus bikin flyer ya. Flyer itu berarti ini ada hubungannya dengan desain grafis. Nah, jadi landasan dasarnya tuh sekarang kenapa saya ingin membagikan hal ini itu adalah salah satunya itu. Dan kebetulan saya berbagi punya info yang ternyata bisa dipahami dengan sangat sederhana dan simpel, nggak sulit-sulit amat ternyata gitu. Asal kita ikuti arahan panduannya gitu. Nah, tentu saja bahwa dalam suatu promosi itu kan biasanya kita harus tidak dipandang rumit oleh si pembaca, tidak dipandang juga ini tuh fokusnya di mana sih gitu. Kalau mereka lihat banner itu atau misalnya lihat flyer gitu ya, fokusnya tuh di mana gitu. Nah itu karena itu adalah ada prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan acuan oleh seorang desain grafis, dan ini sangat sederhana banget. Ini mungkin kalau saya sih ini mungkin pemula, tapi ternyata kan kayaknya bisa dipakai gitu ya. Tetapi terus terang aja saya sebenarnya ya Bu Nung, saya mohon maaf juga sebenarnya saya tidak ahli gitu. Saya tidak ahli, jadi saya hanya ingin sharing saja kepada Bapak Ibu. Saya juga masih tahap belajar, tapi kenal dengan panduan ini ternyata lebih asik gitu kita membuat desain itu gitu. Langsung saja mungkin ya Bapak Ibu, saya akan share konten materi saya dalam bentuk PowerPoint. Mudah-mudahan nanti bisa lebih mudah lah gitu untuk dipahami ya. Saya akan share konten dulu. Ini kayaknya ya. Nah, mungkin ini saya akan mulai dulu dari awal ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin warna muka saya ketutup, ya saya geser ya. Nah, jadi ini yang materi yang akan saya sampaikan adalah sekitar prinsip dasar desain grafis gitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Coba nanti saya lihat dulu takutnya saya salah men-share karena ada beberapa revisi yang sebelumnya sudah saya lakukan dulu, saya tambahkan gitu ya, betul. Nah ini nanti di tampilan slide per slide itu memang ditayangkannya dalam bahasa Inggris gitu, karena memang saya ambil dari sumber aslinya dalam bahasa Inggris, tetapi saya kira tetap itu akan sangat mudah dipahami karena tidak terlalu bahasanya juga tidak terlalu berat gitu ya. Nah, Ibu Bapak, ini adalah judul dari materi yang akan saya sampaikan. Kemudian
tapi nanti dulu, saya ini ingin cek sound dulu ya. Kira-kira suara saya ini terdengar apa tidak jelas ya sama Ibu Bapak? Jelas kali ya Bu? Ya, baik. Kita lanjut aja. Yang pertama kita akan lihat ini pertama adalah tentang layout atau peletakan dan composition atau komposisi proporsinya gitu ya atau susunannya. Nah, kemudian kita coba akan lihat ini. Nah, ini adalah layout ya atau tata letak yang menjadi dasar lah. Jadi standar gitu ya. Jadi dibagi-bagi gitu dalam komposisi yang seperti ini. Kemudian layoutnya juga itu bisa dibuat kecil sebenarnya. Jadi bisa yang tadi misalnya ya. Bisa yang tadi bisa ini misalnya yang dibuat kecil atau dibuat besar atau kecil, tetapi komposisinya tetap gitu ya, layoutnya juga tetap. Nah, misalnya kita lihat bahwa di situ ada ada space ya, misalnya di sini ini ada space yang paling atas itu adalah biasanya diletakkan di situ judul. Kemudian judul sesuatu yang ingin pembaca itu fokus gitu, yang ingin kita sampaikan di situ. Kemudian yang di bawah ini adalah penjelasan dari judul di atas. Nah, kemudian space yang satu lagi ini adalah bisa ditempatkan di sini profil atau juga image gitu atau apa saja. Jadi itu terserah kita. Layoutnya kurang lebih adalah seperti ini gitu. Misalnya sebagai contoh, itu misalnya kita ingin membuat ilustrasinya lah gitu. Misalnya kita ingin membuat suatu resep masakan gitu. Nah, kita akan letakkan judul itu pasti akan di sini, di atas gitu. Dan kita buat misalnya orang itu nanti kita akan ada penjelasan lebih lanjut bahwa di sini akan orang menjadi fokus di situ. Yang menjadi fokus kita itu apa gitu yang ingin disampaikan. Nah, baru kemudian di bagian ini itu adalah penjelasan dari judul di atas gitu. Seandainya misalnya kita meletakkannya terbalik, misalnya di bawah judul, kemudian menjelaskan di atas, tentu orang akan bingung. Tiba-tiba mereka akan membaca disodorkan sudah dalam bentuk penjelasan ini tentang apa gitu. Jadi pasti kita harus menempatkannya secara tersusun gitu, atau komposisinya tersusun runut gitu. Jadi tidak membingungkan si pembaca gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi di sini ada judul, mungkin di sini juga ada penjelasan dari judul. Misalnya kita mau masak apa nih? Misalnya kita mau membuat produk apa ya khas Bogor itu misalnya Tales Bogor. Maka di sini kita tulis judulnya adalah Tales Bogor. Kemudian di bawahnya ada bahan, cara kerja dan prosedur prosesnya gitu. Nah, mungkin di sisi yang ini kita tempatkan foto produk dari bisa kita simpan foto produknya gitu di sisi sini sebagai memperlihatkan bahwa ini nih salah satu yang kita harapkan nanti jadinya seperti itu gitu. Nah, mungkin itu adalah tentang layout dan komposisi. Kemudian berikutnya adalah ini ada 5 step gitu ya dalam membuat desain grafis. Yang satu adalah proximity, itu adalah kedekatan, nanti ada jarak gitu antara apa yang akan ditulis itu. Jaraknya itu harus teratur, tidak boleh misalnya, ya nanti kita lihat nanti ya satu-satu. Kemudian yang kedua adalah white space. White space itu adalah bagian kosong dari sebuah pamflet gitu ya. Itu bagian kosong. Nah, bagian kosong ini tidak selalu berwarna putih sebenarnya ya. Kemudian yang ketiga alignment. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, alignment ini ada sesuatu yang aneh nggak di antara 3 atau seluruh yang kita tulis? Tentu aneh bukan? Dan kalau kita lihat harusnya kan seperti begini, ya kan? Jadi digeser gitu. Jadi ada alignment itu artinya menunjukkan adalah perataan. Jadi bisa rata kiri, rata kanan atau tengah gitu. Jadi kita mau ambil modelnya itu seperti apa gitu alignmentnya. Kemudian yang keempat adalah kontras. Kontras sudah jelas itu ya. Kontras itu berarti untuk membedakan poin mana sih yang sebenarnya yang ingin kita fokuskan gitu. Nah, itu harus dikontraskan dengan banyak hal gitu. Nanti ada uraiannya sedikit. Kemudian terakhir adalah repetition, jadi pengulangan yang kita lakukan tuh
nanti kan akan ada gitu ya, dan itu harus konsisten gitu seperti apa gitu ya. Nah mungkin itu sekitar itulah yang akan saya ulas gitu, karena ini akan menjadi dasar dalam pembuatan sebuah desain, dan bagus kalau menurut saya sih, sederhana banget gitu. Nah coba kita lihat ke sini. Nah ini satu misalnya ini. Apa yang Ibu Bapak lihat di sini? Angka 1 dengan kata proximity. Jadi ada sesuatu, ada dua konten lah gitu ya, di sini angka, di sini kata. Nah, proximity itu adalah jarak kedekatan. Nah, di sini kita lihat tuh jaraknya. Kita lihat ada garis panah yang jaraknya itu tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Jadi itu juga menjadi harus kita perhitungkan gitu dalam menuliskan sebuah kata dalam suatu desain gitu ya. Coba kita lihat misalnya ini. Nah, kalau misalnya kita lihat slide yang ini, apa yang terbayang oleh Ibu Bapak misalnya? Ada banyak huruf-huruf, angka, kemudian ada simbol-simbol atau logo ya, icon-icon gitu. Kemudian Ibu Bapak coba kita bisa lihat apakah ini sudah memenuhi layout atau komposisi yang tadi disinggung misalnya, atau proximity-nya bagaimana gitu. Coba kita bandingkan dengan kalau misalnya seperti ini gitu. Nah, kira-kira kan akan lebih jelas yang mana. Jadi tentu saja ini akan lebih bagus yang kedua kan, dari badai misalnya yang pertama tadi gitu. Nah, ini ya kan? Nah, ini adalah proximity. Jadi konten-konten yang berkaitan itu didekatkan. Misalnya ini tuh menerangkan tentang apa? Nah, kita fokus di situ tuh, si Kenya Reed. Jadi dia ini adalah tentang seorang web designer yang bernama Kenya Reed. Jadi kita disimpan di situ, disatukan. Yang kontennya sama itu kita satukan. Kemudian yang di bawah didekatkan juga konten yang menunjukkan apa? Yang menerangkan tentang kontak si web designer ini, si Kenya ini gitu. Nah, ini kan berarti sudah layoutnya sudah memenuhi yang tadi pertama disinggung ya, Ibu Bapak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini, sisi yang di sebelah kanan ini adalah simbol-simbol atau image yang dipasang dan masih berkaitan dengan tampilan yang ingin menjelaskan sesuatu tentang si Kenya atau web designer itu. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah kita lihat bahwa di sini kan ada tuh pembagiannya, ada garis bantu lah ya. Saya perlihatkan ini dengan garis bantu gunting. Jadi ini ada 3 space ya. Ada 3 space yang memenuhi layout tadi seperti tadi. Jadi kurang lebih itulah ya penjelasan yang berkaitan dengan proximity dan layout composition gitu ya. Kemudian ini white space. Saya mau tanya sebentar, ini hening. Ibu Bapak mungkin masih tetap ya mengikuti sesi saya ini. Ya baik, alhamdulillah kalau masih tetap. Yang berikut adalah tentang white space. White space ini adalah tentang ruang kosong. Jadi ruang kosong tadi seperti yang sebelumnya kan ada ruang kosong gitu ya. Dan itu tidak selalu harus warnanya putih gitu. Coba kita perhatikan slide ini. Nah itu. Coba Ibu Bapak perhatikan white space-nya itu yang mana? Ya benar, yang betul ini yang di sekitar luar itu white space, kita luar yang konten yang kita tuliskan. Kemudian white space juga ada di dalam gitu, yang ada di dalam ini, di dalam konten ini. Kemudian mana saja itu white space itu? Nah, white space itu ini nih. Nah, ini ada di antara kalimat gitu, dalam satu konten tapi di antara kalimat yang di bawah. Kemudian white space juga, ruang-ruang kosong itu ada juga di sini. Nah, ini lihat, Ibu Bapak bisa lihat itu jaraknya sama antar konten gitu. Jadi ini konten tentang si perusahaan real estate gitu. Kemudian ini yang menjelaskan tentang berdirinya gitu sejak kapan gitu. Jadi ada ke konsisten gitu ya. Jadi nggak diubah-ubah gitu kan. Ini kelihatan sederhana tapi yang pesan yang ingin disampaikannya itu didapat lah gitu ya oleh pembaca gitu ya. Nah, kemudian
Nah, ini juga bisa kita lihat. Di sini ada ini tuh apa ya, quote dari Helen Keller gitu ya. Nah, kita lihat di situ. Kemudian ini ada quote-nya, ini ada si apa ya, penulisnya atau pencetusnya, kemudian di sini ada ikonnya. Ini kan layout yang sama seperti tadi yang udah diberikan di awal gitu ya. Nah, ini kalau diperlihatkan mungkin seperti itu. Kemudian kita lihat juga selain layout, kita lihat juga tentang white space. White space-nya kita lihat komposisinya juga bagus gitu ya. Jadi ini konten-konten yang berbeda gitu, dipisahkan. Kemudian ini juga tuh ini. Jadi tidak apa ya, kita lihatnya rapih gitu. Ya. Nah, itu salah satu dari contoh gitu ya. Kemudian ini tentang alignment. Kalau misalnya Ibu lihat tentang alignment, itu kira-kira melihat seperti ini bagaimana? Apakah ini memenuhi alignment? Alignment itu perataan gitu ya. Kan ini kalau kita lihat kacau ya, jadi acak-acakan gitu. Nah, coba kalau misalnya kita ubah seperti begitu. Nah, ini sudah memenuhi alignment ini, jadi ratanya rata sama gitu. Nah, dalam penulisan desain juga gitu. Untuk menulis itu kita satu jenis lah, bukan satu jenis, jadi satu acuan gitu. Kalau mau rata kiri gitu. Kalau misalnya ini kita maunya center gitu ya, dan seterusnya gitu. Berikutnya, nah ini apa yang terbayang kira-kira kalau misalnya melihat tampilan seperti ini. Jadi ada header text gitu ya, kemudian ada ikonnya, image dan segala macam, dan ini gitu uraiannya. Kira-kira yang kita tangkap adalah ini berantakan sekali gitu kan. Coba kalau misalnya kita lihat yang seperti begini. Nah, berarti kan susunannya rapih dan orang lebih mudah gitu untuk menerima pesan yang ingin kita bagikan gitu. Jadi mereka juga akan membacanya, tidak mungkin membacanya dari penjelasan dulu tapi langsung ke atas gitu kan. Nah, gitulah kurang lebih ya. Mungkin Bapak Ibu cukup mudah kan ini ya untuk difahami gitu, walaupun ini kan sebenarnya tampilannya sederhana lah gitu ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini berikutnya. Coba kalau kita lihat seperti ini, kemudian kita bandingkan dengan ini. Kemudian kita bandingkan lagi, coba kita lihat. Mungkin Ibu Bapak bisa melihat mana yang lebih simpel, lebih cepat kita bisa tangkap, atau ini gitu. Nah, kayaknya kan lebih bagus ini gitu, rapi, tersusun, kelihatannya orang langsung bisa menangkap lah gitu, poinnya ketangkap. Nah, kita lihat ini berikutnya. Nah, ini kita lihat di sini ada garis-garis imajiner. Itu garis imajiner antara satu gambar dengan satu gambar gitu ya. Kemudian ada lihat ini ada white space-nya juga sama gitu, konsisten. Kemudian ini juga nih layout-nya tuh rata, semua di atasnya sama gitu ya. Nggak ada yang tinggi satu, ke bawah satu, ke atas satu gitu enggak. Kemudian bawahnya juga sama gitu. Nah, kemudian ini tengahnya juga nih tepat gitu di bagian hidung gitu. Nah, ini agaknya lebih bagus kan daripada yang di awal itu berantakan kemana-mana, yang di atas, di samping kiri, lebih bawah gitu ya. Nah, garis-garis bantu ini itu biasanya sudah terdapat di aplikasinya gitu, di aplikasi untuk misalnya kita membuat playernya misalnya kemarin tuh Canva misalnya, atau Illustrator gitu misalnya, Illustrator dan banyak lagi lah aplikasi-aplikasi yang lain mungkin yang Bapak Ibu bisa selancar lah ya di tol langit gitu ya bahasanya. Yang jelas sekarang itu serba mudah dan itu bisa membantu kita untuk membuat sebuah desain walaupun kita bukan seorang ahli desain gitu. Kemudian coba ini kontras. Yang berikutnya adalah kontras. Kontras itu adalah pembeda lah ya. Jadi untuk menampilkan
apa sih yang menjadi fokus yang ingin kita sampaikan gitu. Kita lihat nih, ada sebuah layout gitu. Di situ ada tulisan caution, radiation gitu ya. Kemudian ada ininya, ada apa, ikonnya gitu. Kalau kita lihat nih, ini yang mana ya gitu, yang sebenarnya penting gitu. Nah, coba kalau kita ubah seperti begitu. Nah, jadi caution-nya, peringatan ini artinya itu dijadikan fokus. Jadi orang tuh ketika melihat gambar ini tentu akan berbeda ketika dengan melihat gambar itu, ya kan? Nah, gambar ini memperlihatkan bahwa ternyata fokus itu adalah keperingatan. Kemudian gambar ini juga ikonnya tidak kecil gitu. Jadi ini kan kalau kita lihat semuanya ukurannya sama ya. Jadi monoton gitu. Jadi kita boleh berkreasi tetapi tidak terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu monoton. Jadi kalau seperti ini kan jadi akhirnya kelihatan, oh iya, fokus kita Ibu Bapak boleh tadi pertama kali ketika melihat slide yang ini pasti fokusnya kemana? Pasti akan fokus itu ke yang ada kontrasnya gitu. Nah, di sini ditunjukkan kontras itu di mana gitu ya, ditambahkan sesuatu gitu yang menjadi pembeda. Kemudian, nah ini jadi kontras itu bisa ditunjukkan dengan jenis font. Jenis fontnya dibedakan, itu menunjukkan kontras. Kemudian selain jenis font juga ukuran besar kecil gitu ya. Kemudian ini besar kecil, ini kotak-kotaknya besar kecil itu juga berlaku untuk fontnya. Jadi yang penting atau yang ingin kita fokuskan pasti harus kita buat ukurannya lebih besar. Nggak mungkin yang kita fokuskan ukurannya justru ketimpah gitu dengan hal yang nggak penting gitu. Jadi orang nggak akan kelihatan, oh ini apa yang menjadi topiknya ya atau temanya gitu. Nah ini berarti kotak-kotak ini dengan ini kan berbeda tuh. Nah, itu dibesarkan. Jadi yang menjadi fokus kita bikin kontras dengan cara membedakan jenis fontnya, kemudian besar kecilnya, dan terakhir adalah dengan menunjukkan perbedaan warna. Hitam, putih itu kan kontras. Terus kemudian hitam, kuning juga kan kontras gitu ya. Jadi ini warna-warna yang bisa memperjelas lah gitu pembedanya. Kemudian coba kita lihat ini. Ketika kita melihat kalimat ini, dua kalimat ini ya, pasti kita akan menuju kemana mata kita. Nah, pasti kita akan melihatnya kan ke hierarki gitu ya. Karena dia dibuat oleh kita kontras dengan kata-kata atau tulisan-tulisan yang di bawahnya. Jadi kita pasti akan menuju ke sini dulu mata kita gitu. Yang berikutnya pasti mata kita ke bawah gitu. Nggak mungkin kan mata kita, coba aja tadi ketika Bapak Ibu mungkin misalnya lihat slide yang ini, Bapak Ibu pasti akan langsung melihat bahwa langsung yang terbaca adalah yang atas dulu gitu. Nah ini juga mengarahkan si pembaca itu harus runut membacanya dari atas gitu. Karena itu pesan itu sekalipun kita tidak berbicara tetapi lewat desain itu pesan yang kita mau itu sampai dan mudah dimengerti oleh pembaca gitu. Begitu mungkin ya Bapak Ibu, kira-kira nih saya jadi sepi sendiri. Nah kemudian misalnya ini, nah ini kalau kita lihat misalnya ini huruf-huruf yang terlihat itu ukurannya kan sama, ya nggak? Sama. Kemudian ketika kita lihat kita misalnya ya ini ya B aja gitu ya, kalau bahasa sekarang itu mungkin anak-anak mengatakan ya ini B aja gitu. Coba kita lihat dengan perbedaannya dengan yang ini. Nah akan terlihat beda kan ya. Jadi kalau tadi itu hurufnya kita samakan, kemudian besarnya juga sama gitu. Jadi terlalu flat gitu. Nah beda dengan kalau misalnya kita buat ini, padahal itu kontennya sama gitu. Yang dimaksud sama gitu. Tapi jelas kita membacanya akan mulai dari atas, kemudian ke bawah, oh tentang pernikahan siapa ini gitu orang dan terusnya. Gitu mungkin tentang kontras. Sampai sejauh ini mudah bukan Bapak Ibu untuk difahami ya? Saya kira mudah lah, karena saya sendiri sebagai orang yang awam tentang desainer ternyata oh begini ya, sederhana. Nah berikutnya adalah yang terakhir yaitu tentang repetition. Repetition itu pengulangan gitu ya. Nah kita lihat pengulangan, kadang-kadang kan kita ingin mengulang sesuatu, misalnya menuliskan sesuatu, kita misalnya diulang-ulang, misalnya mau menuliskan menjelaskan tentang siapa ya, nama orang misalnya, atau misalnya nomor kontak orang misalnya, atau misalnya apa ya,
topiknya atau temanya gitu, tulisan itu akan kita simpan di situ banyak gitu. Nah, kalau kita ulang-ulang, maka kita lakukan itu konsisten gitu. Konsisten itu bisa dalam bentuk hurufnya, boleh sih hurufnya misalnya kita mau nggak satu biar nggak terlalu monoton bisa, tapi juga jangan terlalu banyak gitu. Kalau terlalu banyak kan jadi kesannya itu rame, berantakan gitu. Jadi orang itu kok ini kayak berantakan gini nggak tertarik gitu. Jadi bisa dari jenisnya, misalnya kita konsisten dari jenis huruf-hurufnya misalnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah warna. Misalnya kita lihat di sini ada beberapa contoh slide yang dia konsisten. Dalam tulisannya dia konsisten gitu ya, jenisnya konsisten itu sama aja. Kemudian warnanya kita pilih di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 warna ya, biru, hijau, kuning, orange ya. Orange, kemudian pink, merah, dan apa ini ya. Nah ini, jadi ada 6 lah, ini kelihatan tidak terlalu kecil ya. Peach gitu. Nah itu ternyata dalam slide berikutnya pun dia konsisten gitu. Di tabel apa ini ya, bukan tabel, grafik apa nih, yang menjelaskan lingkaran ini tuh warna-warna yang muncul juga sama, tetap itu. Kemudian misalnya di sini nih, di grafik ini warna yang muncul juga tetap sama gitu. Nah, itu menunjukkan konsisten, ini juga sama nih. Warna yang muncul itu yang tadi gitu, yang tadi kita sudah ambil dan kita mau simpan, kita mau nampilinnya adalah 6 warna ini saja gitu. Jadi dalam sebuah flyer atau pamflet atau brosur atau apalah, kartu nama misalnya yang tadi, itu juga jangan terlalu banyak warna. Jadi warna-warna itu hanya konsisten di situ aja gitu. Jadi orang tuh cepat paham dan itu tidak terlalu membuat mereka rame gitu ya, terlalu berantakan dengan warna-warna gitu. Jadi lebih menarik, bagus lah gitu ya, menurut saya sih gitu dari beberapa yang saya lihat. Nah, ini adalah beberapa contoh dari ini sebuah kartu nama. Ini kartu nama, ini kan layoutnya sudah persis ya dengan yang disinggung tadi di awal. Jadi cuman penempatannya aja mungkin ini ada image-nya di sebelah kiri. Kalau tadi kan di sini ada image itu di sebelah kanan dan tulisan-tulisan kontennya di sebelah kiri. Nah ini juga nggak apa-apa. Gini kan kalau kita lihat kan sederhana, tapi orang bagus juga ya. Jadi istilahnya itu apa ya? Simple is the best gitu ya. Kemudian ini juga berikutnya adalah contoh ini dibagi layoutnya tiga bagian, kiri, tengah, kanan gitu ya. Dan kemudian warna-warna yang muncul juga dapat diperhatikan, sederhana, tidak terlalu ramai, rumit, dan kita lebih lebih enak gitu, mata kita tuh enak gitu, nggak terlalu berat gitu untuk membacanya. Nah kemudian ini juga ada lagi, nah kita lihat warna-warna yang muncul kan itu juga. Jadi ini kemudian yang menjadi fokusnya itu kan diperbesar gitu ya, dibuat besar gitu, dan seterusnya. Dan ini yang menjelaskan tentang maksud dari tema ini flyer mungkin gitu ya. Nah mungkin itu kurang lebih materi yang singkat tentang desain grafis yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kurang lebihnya mungkin ya saya mohon maaf ya, karena saya juga bukan ahli, cuma saya hanya punya dapat ini materi yang saya dapatkan juga dari internet gitu. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi acuan atau pegangan Bapak Ibu untuk kedepannya. Kita akan banyak lagi kan kita membuat flyer gitu ya, atau mungkin setelah pelatihan ini malah kita akan rajin lagi membuat desain-desain. Nah itu bisa menjadikan patokan. Jadi mohon maaf saya tidak mengajari karena saya juga bukan ahlinya, tetapi ternyata ini cukup untuk menjadikan kita mudah-mudahan menjadi seorang desainer yang sama lah seperti orang desain yang lahir dari pendidikan gitu ya, pendidikan jurusannya gitu. Nah ini referensi yang saya dapat. Nah nanti ibu bapak juga bisa dapat lebih banyak dari referensi ini. Itu di situ ada juga nanti ada pembagian palet warna yang misalnya kalau tadi kan kita mau pakai warna-warna 6 warna, nah di situ ada juga warna-warna yang cocok tuh kalau misalnya pasangan dengan biru, hijau itu apa aja ya, di sana di situ ada. Jadi ini referensi materi hari ini yang saya bagikan kepada ibu bapak. Saya kira mungkin cukup sekian uraian singkat. Oh nggak kedengaran?
Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran Bu Tatu? Kedengeran nggak? Udah. Oh ya udah. Oh ya udah. Kedengaran Bu, kedengaran. Oh ya, udah ya. Noise dari mana tuh? Mic-nya coba diamankan. Oh, saya pakai headset ya. Gak apa-apa Bu ini, gak apa-apa. Oh ya udah. Udah clear. Oh, udah clear. Oh ya udah. Jadi ini juga udah terakhir lagi ya. Jadi saya terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam sesi ini. Kemudian saya cukupkan kembalikan kepada moderator Ibu Nung untuk merangkum nanti tanya jawab dan mungkin ada kesimpulan nanti. Yang terakhir saya ingin sampaikan adalah selalu kita sehat dan sehat semua. Kemudian yang berkaitan dengan materi ini adalah simple is the best gitu. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator Bu Nung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irni. Kepada Ibu yang hebat, demikian paparan materi tentang mudah-mudahan mencurahkan ya. Mangga, silakan Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Irni tadi. Itu mungkin cukup kali ya, nggak ada pertanyaan ya. Cukup jelas kali ya. Cukup jelas kali ya Bu. Coba di chat kali ada ya. Oh, suaranya enggak kedengaran. Nggak kedengaran ya? Sih udah. Masing-masing beda. Saya nggak ngikutin dari awal Bu Ir. Oh iya. Iya. Bu Nur ini ya susah masuknya ya. Sekilas atau Bu Ir diulas lagi lah poin-poin intinya gitu Bu Ir. Ya, poin-poin intinya ya. Jadi saya mungkin ini lagi aja, ulang lagi ya di sini ya. Ini nih. Nah ini, ya. Ini kan yang terpenting pertama kali yang harus tuh kan kita perhatikan layout dan komposisi. Layout itu kan peletakan ya. Jadi peletakannya itu harus jangan berantakan lah, intinya harus rapih gitu kan ini. Dan kemudian kalau kita ingin membuat dia fokus, berarti kita tempatkan dia di atas. Sebagai judul tema itu harus di atas. Itu jangan sampai kita tukar. Misalnya kita mau bikin, kalau tadi saya kan ilustrasinya dengan kita mau membuat resep masakan. Masa di atas penjelasan kemudian judulnya di bawah gitu kan. Orang pasti ini tentang apa sih kok udah mengurai begini. Jadi maksudnya tuh tema judulnya tuh di atas, orang oh ini tentang donat ya. Kemudian baru kita ke bawah, oh ini bahannya, cara kerjanya. Dan di sini di bagian kanan itu kita bisa simpen produknya, foto produknya, atau juga boleh foto kita misalnya gitu. Nah ini adalah tentang layoutnya. Layoutnya juga bisa besar kecil. Itu ada ada garis bantu, itu biasanya sudah ada di aplikasi biasanya ya. Jadi ini nih ada garis-garis imajiner di situ kan kelihatan ya. Nah gitu. Kemudian ini adalah yang tentang menjadi 5 hal yang penting dalam dalam desain itu. Nah, kalau kita lihat ini kan ada yang pertama adalah proximity, itu kedekatan atau jarak antara satu konten dan konten. Kemudian white space itu adalah ruang kosong yang artinya bukan selalu putih, bisa aja apa gitu. Tadi kan contohnya ada ya. Kemudian yang alignment itu kan perataan ya, kata apa gitu kan, ini kan justru nggak rata kan. Nah, coba kalau kita lihat ini, nah gitu kan, jadi ini rata, ini alignment tentang perataan. Terus kemudian yang keempat tuh karena kontras itu juga untuk menunjukkan mana sih yang menjadi fokus kita gitu dalam menyampaikan pesan itu apa gitu, dalam misalnya dalam flyer itu apa. Jadi judul itu harus besar, kemudian nanti yang lain-lain itu mengikuti aja jadi di bawah itu gitu. Nah kemudian misalnya repetition, nah kontras ini kan bisa bisa dibedakannya dengan besar kecil, dengan warna gitu ya, atau dengan bentuk font yang berbeda.
kemudian repetition gitu, pengulangan itu kita harus konsisten gitu, jangan terlalu banyak. Nah misalnya di sini nih kelihatan, ini saya percepat aja ya Bu Nurma ya, kayaknya gampang ya nanti juga dilihat dari rekamannya. Ya, ini proximity. Proximity itu kan jarak. Jadi antara ini kita lihat antara satu dengan kata itu jaraknya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Gitu. Ya, apa Bu? Ya. Apa namanya? Waktunya sampai jam berapa ya? Nah, Bu Nur sampai jam berapa Bu Nur? Lupa. Sampai jam berapa Bu Nur? 15.45 Bu. Ya, maksudnya 15.45. Iya. Jam berapa ya? 15.45. Oh, ini ada waktu berapa menit lagi? Oh, tinggal 8 menit lagi ya? Gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ini nih, Bu Nur. Ini kan konten yang sama berjauhan gitu ya. Beda dengan ini kan. Nah, kalau ini kan konten yang sama didekatkan. Layoutnya juga tadi sudah sesuai dengan yang di awal ya kan. Nah, gitu kan. Kemudian white space itu white space itu di sekitar luar juga itu adalah white space. Juga kemudian antar kalimat ini juga white space nih. Antar kalimat di bawah itu kan sama. Ini konten yang sama tapi white space-nya sama. Kemudian ini juga nih white space antar konten, gitu kan? Nah, jaraknya juga sama gitu. Jadi desain itu sebenarnya sederhana sebenarnya. Justru itu yang bagus tuh gitu ya. Kalau menurut prinsip ini. Kita lihat ini juga sama kan tuh, ini ada konten-konten yang berbeda, kemudian posisi layoutnya juga seperti tadi gitu ya. Nah, ini alignment perataan kalau lihat kayak gini kan berbeda dengan ini, ya kan? Gitu. Jadi ini rata rata kiri gitu. Terus kalau lihat seperti ini kita menyimpannya itu jangan apa? Seperti ini kan berantakan kemana gitu ya. Nah, kemudian ini. Nah, ya beda dengan ini kan tadi ya. Mana yang lebih enak coba? Ini atau ini? Lebih rapih gitu kan. Terus itu juga kan menunjukkan hierarkinya. Hierarki itu urutan susunannya dari mana kita akan baca gitu kan. Nah, ini seperti ini juga sama nih. Akan beda dengan ini, ya kan? Nah, ini kan lihat ininya dia susunannya seperti ini tuh. Ada garis-garis bantu yang dibuat seperti itu tuh. Nah, ini semuanya biasanya sudah ada dalam aplikasi. Garis imajiner nih ada dalam aplikasi membantu kita untuk meletakkannya itu tepat gitu, sesuai dengan prinsip tadi. Nah, kemudian ini kontras. Kalau kontras itu kan yang kita lihat dari judulnya aja, kita tulisannya udah hitam, backgroundnya kuning. Itu kan udah kontras ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini ukurannya sama semua. Akan beda dengan itu, ya kan? Nah, gitu. Jadi itulah jadi prinsip itu yang kita ikutin. Jadi kita langsung melihatnya kok lebih enak ya gitu, lebih bagus gitu. Kemudian ini tentang kontras tadi, bisa dilihat dari font yang berbeda, ukuran berbeda, misalnya ukurannya besar kecil gitu ya. Kemudian warna, jadi bisa dari jenis font, bisa juga besar kecil huruf, bisa kecil bentuk. Kemudian dari warna itu membuat kontras yang mengarahkan kita kepada fokus kita tuh pembaca harusnya ke sini nih gitu. Yang kita mau tuh ini nih gitu. Jadi kita nggak perlu bicara tapi cukup ditulis gitu ya. Kemudian ini nih. Nah, iya ya. Waktunya habis ya. Oh, mangga atuh. Mangga Ibu. Iya, mangga. Ada yang mau bertanya boleh. Kalau ada yang mau bertanya Ibu, kalau bisa saya jawab, kalau tidak saya jadikan PR. Ya nanti Bu Nurma itu mah kita ini aja lah ya langsung lagi. Ya. Iya. Sama-sama. Dari yang disampaikan oleh Bu Irni itu kita tinggal mengikuti apapun itu ya, kalau kita ikuti sesuai dengan apa yang menjadi prinsipnya insya Allah ya. Iya. Bisa. Dan teman-teman Ibu Bapak guru hebat ini juga kan sudah membuktikannya dengan membuat flyer yang begitu luar biasa gitu kan. Ini adalah salah satu sumber saja ya, gitu, sumber pengetahuan yang hari ini dari Bu Irni. Iya. Kalau tidak ada lagi, mungkin cukup ada lagi Bapak dan Ibu yang bertanya. Kalau tidak ada, berarti sebelum saya kembalikan ke Ibu Mas, ya mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh Bu Irni kembali menjadi pencerahan bagi kita ya, itu. Dan saya di sini sebagai peserta yang Bapak dan Ibu hebat ya. Ada pantun yang mau saya bacakan ya, mudah-mudahan ini tidak bersaing dengan di belakang ya. Pasar baru membeli ketupat,
kuat di bawah, diikat erat. Bapak Ibu guru peserta di sini batch 4 memang hebat dan penuh semangat. Wah, Demikian, Mami, bagus. saya kembalikan ke Ibu Ratu sebagai host. Terima kasih Ibu Haja Nung Nuripa SPD MPD, juga Ibu Irni yang sudah menyampaikan materi pada hari ini, juga Ibu Nung sudah memandu acara pada hari ini tentang desain grafis. Semoga ilmunya bertambah lagi hari ini, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Cukup sekian dari kami, dari tim sesi 5 ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Insya Allah nanti saya bertanggung jawab akan mengirimkan presensi karena laptop saya lagi bermasalah dari siang tadi. Jadi insya Allah saya akan secara japri langsung kepada Bapak Ibu guru yang ikut pada hari ini. Mohon maaf jika kami dan tim ada kekurangan. Namun hanya milik Allah SWT. Terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah acara sudah berakhir dengan diakhiri dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi